Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku, pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Bapa, malam hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami berterima kasih. Sepanjang hari ini kami boleh merasakan perlindungan dan penyertaan-Mu Bapa di dalam kami melakukan setiap aktivitas kami. Dan saat ini sebelum kami beristirahat, kerinduan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Karena kami menyadari tanpa firman-Mu kami tidak tahu arah dan langkah apa yang harus kami lakukan. Karena itu ya Bapa, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang taat dan setia untuk boleh belajar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 7 ayat 5-9. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah Tuhan akan menepati janjinya. Sahabat yang kekasih, pada tahun 1989, CBS memutar sebuah miniseri televisi yang berjudul Lonesome Dove, Merpati yang Kesepian. Kisahnya tentang dua mantan anggota Texas Ranger yang menghadapi banyak hambatan selama menggiring sekawanan ternak ke utara menuju Montana. Di kisah itu, Kapten Woodrow Cole berjanji akan memenuhi permintaan terakhir teman seperjalanannya, Gus McCrae, yang meninggal di perjalanan untuk menguburkannya di Texas. Selama perjalanan pulang dari Montana menuju Texas, Cole kerap kali ditanya orang mengapa ia mau melakukan perjalanan yang berbahaya itu. Pada suatu kesempatan, Cole mengatakan alasannya pada seseorang. Saya telah berjanji kepadanya. Kedua orang itu terdiam sesaat sambil bertatapan. Sang penanya berkata lagi, saya percaya Anda akan menepati janji itu. Cole mengangguk dan melanjutkan perjalanan. Ada kekuatan yang tampak jelas pada kepribadian Cole saat itu. Keyakinan, perkataan, dan tindakannya merupakan kesatuan yang utuh. Saya telah berjanji kepadanya menegaskan hal itu. Ahaz termasuk raja-raja yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan kaya akan belas kasihan, memberinya kesempatan lagi untuk bertobat dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tuhan menjanjikan Ahaz bahwa rencana untuk menghancurkan Yehuda yang direncanakan oleh Aram dan Samaria tidak akan terjadi. Tuhan tidak akan membiarkan rencana jahat mereka berhasil. Namun Tuhan memberi peringatan kepada Ahaz bahwa jika dia tidak melakukan persis seperti yang Tuhan katakan,
maka Ahaz tidak akan memiliki kaki untuk berdiri. Pelajaran yang sangat penting yang perlu kita pelajari dalam perikop ini adalah bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dan pada firman-Nya. Tuhan akan melakukan persis seperti yang Dia katakan, dan Dia dapat dipercaya. Janji Tuhan harus diyakini agar dapat diterima dan direalisasikan. Sahabatku, kita melayani Tuhan yang selalu menepati janjinya. Percayalah bahwa Dia akan memberikan jawaban atas janji-janji itu dengan caranya dan pada waktunya. Berdirilah dalam iman yang teguh. Percayalah kepadanya dan patuhi semua perintahnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa telah membuat begitu banyak janji dalam firman-Mu dan kepada kami secara pribadi. Dan kami percaya Bapa adalah Allah yang selalu menepati janji. Bantulah kami untuk tidak terganggu oleh keadaan di sekitar kami dan meragukan kasih-Mu Bapa. Jagalah mata kami untuk tetap fokus padamu dan semua janji-Mu Bapa. Serta tolonglah kami untuk lebih percaya kepadamu Bapa. Bapa, berjalanlah bersama kami dan berkatilah kehidupan kami, sehingga di saat kami beristirahat, kami dapat beristirahat dengan nyenyak, dan esok hari kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau berikan kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah